Selamat pagi, selamat siang, selamat sore anak-anak kelas 10 MIPA. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap belajar di rumah, menjaga physical distancing, dan selalu pakai masker, serta sering cuci tangan. Anak-anakku, saat ini kita akan belajar bersama, yaitu bagaimana menghitung hitungan kimia berdasarkan persamaan reaksi, masih dalam kompetensi dasar yang sama, yaitu menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep massa mol korelatif, persamaan reaksi, konsep mol, dan kadar zat yang untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Tujuan pembelajaran saat ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran ini, Anda diharapkan dapat 1. Menentukan jumlah mol, massa molar, volume molar gas, dan jumlah partikel yang terlibat dalam persamaan reaksi kimia. Yang kedua, menentukan reaksi pembatas pada suatu reaksi kimia. Penentuan jumlah reaksi dan hasil reaksi yang terlibat dalam reaksi kimia harus diperhitungkan dalam satuan mol. Artinya, satuan-satuan yang diketahui harus diubah ke dalam satuan mol. Metode ini dinamakan metode pendekatan mol. Langkah-langkah metode pendekatan mol adalah yang pertama, menuliskan persamaan reaksi dan menyetarakan. Yang kedua, mengubah semua satuan yang diketahui dari setiap zat ke dalam mol. Yang kedua, menggunakan koefisien reaksi untuk menyeimbangkan banyaknya mol zat per reaksi dan hasil reaksi. Dan yang keempat, mengubah satuan mol dari zat yang ditanyakan ke dalam satuan yang ditanyakan. Misalnya liter, gram, jumlah partikel, atau yang lain. Kita lihat contoh soal. Berapa mol oksigen yang diperlukan untuk membakar 1,8 mol C2H5OH menurut persamaan reaksi C2H5OH plus 3O2 menjadi 3CO2 plus 3H2O. Jawab, persamaan reaksi ini sudah setara sehingga kita tidak perlu menyetarakan lagi. Kita lihat perbandingan mol yang diketahui untuk C2H5OH itu adalah 1,8 mol, sehingga kalau kita lihat untuk O2 nya 5,4 ini dari 3 kali 1,8 ya. Kemudian yang kedua, berapa mol karbon dioksida dan uap air yang dihasilkan bila 1, mol C2O5OH dibakar menurut persamaan reaksi ini. Kita ini akan menghitung CO2 dan H2O yang dihasilkan. Kita lihat untuk C2H5OH 1,8 mol. Berarti untuk CO2-nya karena koefisiennya 2, berarti 2 kali 1,8 3,6. Kemudian untuk H2O tentunya 3 kali 1,8 5,4 mol. Kalau misalnya O2 kita hitung sama dengan H2O, yaitu 5,4 mol. Kemudian yang ketiga, berapa gram O2 yang diperlukan untuk bereaksi dengan 0,3 mol Al. Menurut reaksi, 4Al plus 3O2 menjadi Al2O3. Nah, ini kita lihat untuk reaksinya yang diketahui ini belum setara. Kita setarakan menjadi ini ya, koefisien Al2O3 adalah 2 karena Al-nya 4, O-nya 6. Kemudian kita lihat perbandingan molnya. Koefisien reaksi maksud saya 4 dibanding 3 dibanding 2. Nah, untuk mol dari Al yang diketahui 0,3, maka O2 nya ya tentunya 3 dibagi 4 kali 0,3, 0,225. Nah, karena di sini yang ditanyakan massa dalam satuan gram, maka massa sama dengan mol kali mRO2.
Jadi 0,225 kali 32 gram. Temu 7,2 gram. Ya, ini tentang contoh soal yang pertama berkaitan dengan perbandingan koefisien reaksi dengan perbandingan mol. Sekarang bagaimana menentukan bereaksi batas? Nah, ini untuk yang keempat, berapa gram Al2O3 yang terbentuk jika 1,2 gram 12,5 gram O2 bereaksi sempurna dengan Al. Menurut reaksi ini ya. Jadi kita lihat ini juga reaksinya belum setara ya, kita setarakan jadi seperti ini. Nah, tentunya karena ini Al2O3-nya masih dalam bentuk gram, kita jadikan mol. Tentunya massa dibagi mr. Ya, ini dari O2 yang kita diketahui. Ketemu 0,39. Yang ditanyakan adalah Al2O3. Maka kita lihat untuk mol Al2O3 berarti 2 dibagi 3 kali 0,39. Ketemu 0,26. Massa Al2O3 berarti mol kali mr. 0,26 kali 102 ketemu 26,52 gram. Ya, itu tentang bagaimana menghitung zat yang ditanyakan dari mol yang diketahui. Sekarang kita teruskan dengan penentuan bereaksi batas atau bereaksi pembatas. Dalam reaksi kimia, perbandingan mol zat-zat bereaksi yang dicampurkan tidak selalu sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Seringkali terjadi pada kondisi tertentu di mana salah satu reaksi dalam keadaan berlebih atau sisa, sehingga salah satu reaksi sudah habis bereaksi sedangkan reaksi yang lain masih tersisa. Reaksi yang terlebih dahulu habis bereaksi ini disebut dengan bereaksi pembatas. Dalam perhitungan kimia, bereaksi pembatas dapat ditentukan dengan cara membagi semua mol reaksi dengan koefisiennya. Lalu bereaksi yang mempunyai nilai hasil bagi lebih kecil merupakan bereaksi batas atau bereaksi pembatas. Kita langsung ke contoh soal. 1 mol logam magnesium dan 4 mol logam larutan HCl direaksikan menurut persamaan reaksi Mg plus 2HCl menjadi MgCl2 plus H2. Tentukan bereaksi pembatas dalam reaksi tersebut. Ya, kita lihat persamaan reaksinya sudah setara ini ya. Sekarang kita lihat mol mula-mula Mg1 HCl4. Kemudian perbandingan koefisien reaksinya 1 banding 2 banding 1 banding 1. Apabila 1 mol Mg habis bereaksi, maka membutuhkan 2 mol HCl. Jadi kalau 1 mol Mg bereaksi, maka diperlukan 2 mol HCl, sementara HCl yang ada 4 mol. Sehingga di sini yang sebagai bereaksi pembatas adalah Mg ya. Jadi berdasarkan data tersebut, Mg merupakan bereaksi pembatas karena lebih dulu habis bereaksi atau dengan cara mudah. Jadi misalnya dibagi koefisien ya, 1 bagi 1 kan 1, 4 dibagi 2, 2. Ini lebih kecil daripada HCl, maka Mg sebagai bereaksi pembatas. Contoh kedua, setengah mol O2 bereaksi dengan 0,3 mol Al menurut persamaan reaksi 4Al plus 3O2 menjadi 2Al2O3. Tentukan manakah yang merupakan reaksi pembatas. Kita lihat persamaan reaksinya sudah setara, kemudian mol mula-mula untuk O2 0,5, Al-nya 0,3 mol. Kita lihat perbandingan koefisien reaksinya 4, 3, 2, 1. Jadi kalau misalnya kita bagi dengan koefisien reaksi molnya ya, untuk Al 0,3 dibagi 4, 0,75. Maaf, 0,075 ya. Kemudian kalau O2-nya dibagi 0,5 dibagi 3 berarti 0,1 berapa. Jadi kalau dibandingkan lebih kecil Al, maka di sini Al merupakan bereaksi pembatas.
Atau dengan kata lain, apabila 0,3 mol AL habis bereaksi, maka hanya memerlukan 0,22 mol O2. Sementara di sini O2-nya 0,5 mol, berarti masih sisa O2-nya. Ya. Jadi, sedangkan bila O2 0,5 mol habis bereaksi memerlukan 0,5 mol. Jadi kalau ini yang habis, ternyata ini harus 0,67, yang tersedia hanya 0,3. Ini berarti bahwa AL merupakan reaksi pembatas, atau dengan cara mudah tadi, molnya ini dibagi dengan koefisien. AL-nya lebih kecil daripada O2. Lanjut, yang ketiga, 12 gram logam seng dan 6,5 gram belerang bereaksi membentuk seng sulfida. Menurut persamaan reaksi ini, tentukan mana yang merupakan reaksi pembatas. Nah, karena reaksinya masih dalam bentuk gram, maka kita jadikan mol semuanya ya. Yang pertama seng, berarti 12 dibagi 65. 65 ini air seng ya. 0,18. Kemudian S 6,5 dibagi 32, 0,2. Sama reaksinya sudah setara. Kemudian mol mula-mula kita tuliskan, sengnya 0,18, S-nya 0,2. Terus perbandingan koefisien reaksinya 1,11. Nah, karena koefisiennya 1,1, maka langsung kita bandingkan saja. Berarti di sini Zn lebih kecil daripada S. Kalau misalnya masing-masing dibagi koefisien. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seng merupakan bereaksi pembatas ya. Nah, demikian anak-anak yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan mempermudah Anda untuk mengerjakan soal-soal yang sudah saya berikan, yaitu untuk latihan soal penilaian akhir semester genap. Mudah-mudahan Anda tetap sehat, tetap belajar di rumah, dan makan yang teratur, kemudian selalu cuci tangan dengan rajin. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Sekian, terima kasih.